Mari kita membaca Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-33. Kejadian pasal yang ke-33. Kita akan membaca secara bergantian ayat pertama hingga ayat yang ke-20. Seluruh pasalnya. Kejadian pasal yang ke-33, saya akan baca ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-20. Mari kita mulai, saya membaca Kejadian 33 ayat yang pertama. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Kemudian Esau melayangkan pandangannya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu." Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Tetapi Yakub berkata kepadanya, "Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Lalu kata Esau, "Kalau begitu, baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tetapi Yakub berkata, "Tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja." Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur hari yang baru yang Kau sediakan bagi kami, hari yang cerah, hari yang baik, hari yang kami boleh datang dengan bebas kepada Tuhan, memuji, memuliakan Kau, dan juga saat ini kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus yang telah memimpin kami tiba di tempat ini, Roh yang sama kiranya juga boleh berbicara kepada kami, boleh menyatakan anugerah dan belas kasihan-Mu, boleh memberikan firman-Mu kepada umat-Mu yang memerlukan firman-Mu. Kami tidak akan bisa hidup dan kami akan tersesat
tanpa firman Tuhan yang boleh menuntun kami, boleh menerangi jalan kami, boleh memimpin kami di jalan kebenaran. Berkati kami semua ya Tuhan, pimpin berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, sehingga dia boleh memberitakan firman-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, dengan setia dan dengan urapan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dan pimpinlah setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, minggu lalu kita sudah melihat satu peristiwa yang penting di dalam kehidupan Yakub. Ya, bagaimana Yakub itu dirubah namanya dari seorang Yakub menjadi Israel. Ya, di dalam ayat yang ke-28 pasal 32, di situ Tuhan berkata, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Ya, Yakub artinya dia berjuang melawan manusia, bergumul dengan kekuatannya sendiri, dengan strateginya, dengan segala kelicikannya. Yakub telah bergumul selama ini dengan manusia, dengan Esau, dengan ayahnya Ishak, dia menipu ayahnya, dengan Laban saling menipu dan sebagainya, dan melalui semua usahanya itu sepertinya dia berhasil, sepertinya dia menang, sepertinya dia mendapatkan segala hal yang memang dia inginkan oleh segala perjuangannya itu. Tapi kita tahu bahwa meskipun dia mendapatkan banyak hal, tetapi secara fondasi hatinya dan juga relasinya dengan orang-orang yang paling dekat dengan dia itu menjadi rusak. Ya, dia ingin dibunuh oleh Esau, ayahnya dan ibunya akhirnya dia harus tinggalkan, dan juga dengan Laban juga terjadi hubungan yang sebenarnya sangat tidak enak, sehingga perpisahannya pun seperti perpisahan terpaksa harus berpisah, dan terpaksa Laban harus membiarkan Yakub dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya itu pergi dan tidak pernah bertemu lagi. Saudara sekalian, kita juga boleh melihat kemudian nama Yakub itu diubah menjadi Israel oleh Tuhan sendiri, yang berarti dia bergumul dengan Allah. Tetapi kita tahu dia bergumul dengan Allah dengan meskipun dia akhirnya keluar seperti tanda kutip seperti pemenang, Tuhan akhirnya memberkati dia. Tetapi kita tahu pergumulan itu dengan cara kemenangan dia diperoleh dengan cara yang berbeda. Dia datang bergumul dengan Tuhan bukan dengan strateginya, dengan kelicikannya, melainkan dia datang bergumul dengan Tuhan berdasarkan belas kasihan Tuhan saja. Dia sadar dia kalah, dia tidak berdaya, dia hanya disentuh saja oleh Tuhan, pangkal pahanya terpelecok, dan dia keluar dari pertempuran atau pergumulan itu sebagai orang yang pincang. Dia berjalan pincang. Itu adalah kekuatan daripada Yakub. Salah satu mungkin kekuatan yang paling utama dari Yakub. Dia bergumul dengan manusia, dia ada kesulitan, dia lari. Dia lari dari tanah keluarganya, dia lari dari tempat Laban. Dia lari kemanapun dia di dalam segala kesulitan, dia lari. Tetapi sekarang kakinya terpelecok, dia tidak bisa lari lagi. Ya, dengan sentuhan daripada Tuhan saja. Tetapi dia di dalam segala kelemahan, ketidakberdayaan itu dia memegang Tuhan dan berkata, "Aku tidak akan melepaskan kau pergi, kecuali engkau memberkati aku." Dan disitulah Yakub keluar sebagai pemenang dalam pengertian menang di dalam segala ketidakberdayaan, dalam segala dia berserah, di dalam menyatakan justru tanpa Tuhan, tanpa berkatnya, tanpa penyertaan dan pimpinan Tuhan dia akan binasa. Dan dia mengetahui itulah segala-galanya di dalam hidup dia. Penyertaan Tuhan, berkat dan pimpinan Tuhan. Saudara sekalian, namun demikian kalau kita membaca narasi hidup Yakub selanjutnya, ya, maka Yakub itu tetap dipanggil sebagai Yakub dan juga Israel. Ya, namanya dirubah memang Yakub dan Israel. Tetapi kalau kita baca bahkan nanti pasal 33, Yakub tidak otomatis langsung disebut Israel. Dia tetap disebut Yakub. Dan kadang-kadang disebut Israel, kadang-kadang disebut Yakub. Yakub dan Israel, dia tetap seperti ada dua jati diri daripada orang ini. Dia Yakub
dan sekaligus Israel. Dia sekarang menjadi Israel, tetapi Yakubnya tetap ada di dalam diri dia. Nah, ini menjadi sesuatu yang berbeda misalnya dengan Abraham. Saudara mengetahui Abraham namanya pertama Abram, dan ketika dia bertemu Tuhan, Tuhan mengutus dia dan dia taat meninggalkan tanah keluarganya, mengikut Tuhan di mana Tuhan memimpin dia. Namanya disebut kemudian Abraham. Dan waktu disebut Abraham, kau tidak lagi disebut Abram tetapi Abraham. Sejak saat itu nama dia tidak pernah lagi disebut Abram. Dia disebut Abraham. Ya, dan bapak orang beriman karena itu. Tetapi tidak demikian dengan Yakub, karena memang kalau kita membaca hidup Abraham disebut sebagai, kita belajar dari Abraham sebagai the man of faith, bapak orang beriman, ya, iman daripada Abraham. Tetapi kalau kita belajar dari Yakub adalah the man of grace. Kita belajar bagaimana anugerah Tuhan itu diberikan kepada Yakub yang betul-betul adalah orang yang tidak berdaya, orang yang berdosa, orang yang banyak kelemahan, tetapi anugerah Tuhan yang berdaulat itu dinyatakan kepada dia. Jadi saudara sekalian, hidup Yakub itu lebih sebenarnya banyak sekali menggambarkan juga hidup kita, hidup saudara dan saya. Seperti Martin Luther itu mengatakan hidup orang Kristen itu adalah simul justus et peccator, ya. At the same time justified and a sinner. Pada saat yang sama, orang Kristen itu anak-anak Tuhan yang sudah percaya, yang sudah beriman, yang sudah mengalami hidup yang baru. Dia statusnya adalah orang yang sudah dibenarkan, tapi pada saat yang sama dia tetap adalah orang yang berdosa. Ya, selama-lamanya kita sampai Kristus bertemu, sampai Kristus datang kedua kali, kita bertemu muka dengan Tuhan, kita selama-lamanya adalah orang yang benar tetapi sekaligus juga orang berdosa. Pada saat yang selama-lamanya kita adalah sinner saved by grace, orang yang berdosa yang diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Artinya adalah meski sesuatu perubahan yang mendasar dan radikal sebenarnya sudah terjadi seperti di dalam hidup Yakub yang kita bahas minggu lalu, dan juga hidup setiap anak-anak Tuhan yang sudah percaya mengalami lahir baru, saya rasa tidak ada yang lebih radikal daripada itu. Kita menjadi manusia baru. Ya, kalau waktu kita sudah bilang kita mengalami sesuatu sehingga saya menjadi manusia yang baru, itu berarti perubahan yang sangat radikal. Dan ini lebih lagi memang betul-betul Alkitab mengatakan barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi tidak ada yang lebih radikal daripada itu. Kita menjadi berubah, menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Karena kita mengalami lahir baru, lahir kembali, born again, menjadi manusia baru. Tetapi pada saat yang sama, saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, dan kita akan lihat hal ini dari hidup Yakub. Pada yang sama kita, meskipun kita sudah menjadi manusia baru, ada Roh Kudus yang ada dalam hati kita, jiwa kita, tetapi kita tetap kita memerlukan waktu seumur hidup kita supaya manusia baru itu, hidup yang baru itu bisa benar-benar sepenuhnya nyata di dalam hidup kita. Kita sudah anak-anak Tuhan, tetapi belum nyata sepenuhnya sampai Kristus datang kedua kali. Kita boleh nyata bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, artinya betul-betul anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidupnya menyenangkan hati Bapaknya, hidupnya sesuai dengan kehendak Bapaknya, sepenuhnya itu, dan kemudian tidak lagi mengalami segala akibat dosa di dalam hidup kita. Itu baru nyata sepenuhnya ketika kita bertemu muka dengan Tuhan. Nah, kita akan melihat itu di dalam hidup Yakub hari ini, khususnya di dalam pasal 33 yang tadi kita baca, bagaimana pada saat yang sama dia adalah orang yang dibenarkan, tapi juga pada yang sama dia adalah orang yang berdosa. Saudara sekalian, ayat pasal 33 ini dimulai, Kejadian 33 dimulai dengan Yakub yang siap bertemu dengan Esau. Ya, kita sudah mengingat ya minggu lalu. Justru itulah yang membuat dia takut bergumul di sungai Yabok. Ya, di sungai Yabok itu ada permainan kata, di situ penulis kitab Kejadian senang permainan kata itu, bahwa Yakub Yeabek et Yabok. Ya, Yakub bergumul
di tepi sungai Yabok. Yaitu permainan kata di situ dia bergumul karena ketakutannya, karena takut, dia tahu dia akan bertemu Esau yang 20 tahun lalu dia tinggalkan, dan 20 tahun lalu dia tahu ingin membunuh dia. Dia pergi karena Esau ingin membunuh dia, dan dia dengar Esau datang dengan 400 orangnya. Tidak ada pikirannya makin takut. 400 orang datang bersama-sama dengan dipimpin oleh Esau untuk apa? Pasti ingin membunuh dia, ingin berperang. Siap-siap dengan Yakub dan pasukannya dan ingin mungkin menghancurkan dia. Itu di dalam pikirannya. Lalu mulai dibagilah ya. Maka diserahkannya lah, ayat 1b mengatakan, maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ya, kita tahu ada 2 budak perempuan yang juga menjadi kayak istri daripada Yakub ya. Ayat kedua mengatakan, ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka paling depan. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka. Ya, Lea di belakangnya karena Lea not favorite wife ya. Favorite wife itu Rahel ya, atau Rachel. Rahel di belakang. Barisan yang ketiga Rahel beserta Yusuf, anaknya Rahel, itu di belakang. Di belakang sekali, paling belakang. Wah, waktu saya baca bagian ini balik lagi seperti sebelumnya, bukan? Ini balik lagi bikin strategi Yakub. Balik lagi ini menghadapi ketakutan Esau yang mau membunuh mereka, dia takut, dia bikin strategi budak-budaknya, Lea dan anak-anaknya, dan Rahel paling belakang. Dan saya langsung pikir waktu berhenti sampai ayat 2 situ. Yakub di mana? Yakub mungkin sama-sama Rahel lah, pasti paling belakang. Dia udah bikin-bikin gitu, pasti dia di belakang. Ya, pasti dia di belakang. Tapi ayat ketiga mengagetkan, saudara sekalian. Ayat ketiga mengagetkan. Dan ia sendiri, Yakub sendiri, berjalan di depan mereka. Dia justru yang paling depan. Dia tidak di belakang. Dia tidak yang paling belakang. Nah, ini sesuatu yang mengagetkan ya. Ada sesuatu yang sungguh-sungguh berubah di dalam hidup Yakub. Ya. Dan dia tidak lagi mengutamakan dirinya, dia tidak lagi dengan strategi. Dia mungkin bikin itu, nggak tahu dia kenapa dibagi-bagi itu juga, tidak tahu motivasinya apa. Tetapi yang pasti adalah dia sekarang menghadap Esau pertama kali, dia yang ada di paling depan. Juga perubahan ini bisa kita lihat dari jauh. Dia sujud 7 kali dan kemudian dia membawa pemberian ya, kepada Esau ya. Sebelumnya juga sudah diberikan pemberian itu. Dan kalau sudah membaca di sini adalah ini bukan sekedar rasa hormat kepada kokoh yang paling besar, Esau ya. Meskipun kembar, dia tetap lebih besar, anak yang sulung. Tetapi ini adalah suatu pengakuan bahwa segala berkat yang dia terima sesungguhnya adalah milik Esau. Ya, memang engkau the rightful elder son, ya, engkau harus terima sekarang. Seperti dia membalikkan semua hal yang dia sudah ambil, sudah curi, sudah dengan segala strateginya dia kembalikan itu semua kepada Esau. Dan inilah yang menunjukkan sebenarnya perubahan sejati telah terjadi kepada Yakub. Ya. Ini kita boleh mengerti apa yang disebut sebagai true repentance, bahwa ada kesombongannya dihancurkan, strateginya sekarang dia tidak lagi pakai strategi yang lama. Ya, dia yang paling depan. Dia merendahkan dirinya, dia mengakui dosanya. Dan kemudian dia rela menerima segala konsekuensi akan dosa yang dia lakukan. Dia sekarang rela, siap dan menghadapi Esau di tempat yang paling depan. Ya, ini tentu kita boleh melihat hal yang pertama juga, ciri orang-orang yang mengalami true repentance. Ya, dia akan terjadi perubahan. Akan terjadi perubahan yang mendasar. Ya, mungkin nanti kita lihat belum semuanya, belum sepenuhnya, tetapi ada something happen. Hati yang paling dasar, dan salah satunya juga ada
pengakuan dosa dan kemudian siap menerima segala konsekuensi yang ada. Seperti Mazmur 51, doa Daud yang menyatakan pengakuan dosanya, sungguh-sungguh pertobatan, salah satu doa yang paling indah kita dulu pernah membahas, Mazmur 51. Have mercy on me, O Lord. Ya, dia berdoa dengan segenap hatinya kepada Tuhan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan telah melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Dan dia datang dengan hati yang hancur kepada Tuhan. Ya, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Semua korban apapun kau tidak berkenan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran kau tidak menyukainya. Tetapi dia tahu korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Inilah kita boleh melihat ke perubahan true repentance ya yang terjadi di dalam hidup Yakub dan juga Daud dan anak-anak Tuhan sepanjang zaman. Berbeda dengan orang yang mengaku mengaku salah tetapi kemudian hanya mau menerima konsekuensi sesuai dengan keinginannya. Nah, itu salah satu problem seperti itu ya. Kalau orang kemudian akhirnya terbongkar kesalahannya, terbongkar akan dosanya. Tapi kemudian waktu dihukum, waktu dipanggil, waktu didisiplin hanya mau mengatakan, kenapa disiplinnya begitu keras? Kenapa begitu susah? Tidak, sudah salah satu ciri orang yang sungguh-sungguh bertobat adalah dia menerima apapun yang terjadi karena dia sadar dia sudah berdosa dan dia sebenarnya layak mati. Seperti Daud sadar sekali dia sesungguhnya orang yang layak mati menerima murka Allah. Tetapi dia hanya memohon belas kasihan daripada Tuhan. Have mercy on me, O Lord. Saudara sekalian, true repentance ini adalah ketika kita memiliki sikap yang demikian, Tuhan, saudara dan saya yang pernah bersungguh-sungguh bertobat dan kemudian akan bertobat lagi kalau kita sungguh-sungguh bertobat akan dosa dan kesalahan kita, maka akan ada juga menghasilkan akan kelegaan yang besar sebenarnya. Ya, kelegaan yang besar, tidak lagi karena siap menerima apapun, bahkan kita tahu dosa kita adalah dosa kepada Tuhan di hadapan Tuhan dan kita tahu upah dosa adalah maut, maka tidak ada lagi yang lebih besar daripada maut, daripada mati. Maka kalau kita siap, bahkan kita sadar, kita rela dan sadar bahwa kita layak menerima hukuman yang paling berat itu, maka itu akan kita memiliki kelegaan dan karena kita selain siap menerima the worst consequence, tetapi juga kita menyadari sekarang hidupku bukan di tanganku, aku tidak mengkontrol hidupku lagi, hidupku ada di tangan Tuhan dan berserah kepada Tuhan, dan jatuh di tangan Tuhan itu jauh lebih baik daripada jatuh di tangan musuh-musuh kita. Datang kepada Tuhan, bertobat, mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan inilah yang dialami oleh Yakub. Ya, Yakub sungguh-sungguh bertobat sehingga apapun yang diterima kemudian oleh kita untuk kepada orang yang sungguh-sungguh bertobat, maka apapun yang akan terjadi kemudian itu pun lebih baik. Konsekuensi apapun kita siap menerima sehingga apapun yang diterima harusnya kita syukuri. Ya, itulah sikap daripada Yakub yang kemudian ketika dia bertemu dengan Esau. Dia akhirnya bertemu Esau dan Yakub dikagetkan sebenarnya dengan respon Esau. Ini adalah wonderful surprise. Ya, ketika dia siap menerima konsekuensi yang paling buruk, dia justru menerima akan kebaikan daripada Esau. Ya, kalau kita melihat ayat yang keempat, tadi ayat yang keempat kita membaca, tetapi Esau waktu melihat Yakub dari jauh, dia berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis, tangisanlah
mereka. Ini mirip dengan gambaran di sini ayat 4 ini sangat mirip, bahasanya juga sangat mirip dengan cerita ayah dari anak yang hilang. Ya, yang meninggal melihat anaknya dari jauh datang dengan tati-tati, dengan compang-camping. Ayahnya berlari menyambut akan anak itu, memeluk dia, mencium dia, dan bahkan mengangkat dia kembali sebagai anak. Dan kita juga lihat dari perumpamaan itu bahwa anak itu juga siap. Anak itu siap menerima the worst consequence. Dia tahu the worst consequence adalah dia menjadi budak daripada ayahnya. Banyak budaknya di situ, daripada aku mati tidak dapat makanan, bahkan makan makanan babi pun tidak diperbolehkan. Maka aku siap, lebih baik aku pulang, ada banyak budak di rumah ayahku yang mendapatkan makanan yang cukup. Aku siap rela menerima, menjadi bahkan pasti sebagai budak pun, pasti ayahku akan terima. Dia siap menerima the worst consequence, dan disitulah dia mengalami akan anugerah Tuhan. Saudara sekalian, Esau juga menerima dia dengan sungguh-sungguh dan mengatakan lalu, ini sebelumnya apa tuh barang-barang, banyak hadiah-hadiah yang diberikan semuanya apa? Semua untuk mendapat kasih Tuanku, ayat yang ke-8 ya. Waktu Esau bertanya, apa maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawab Yakub, untuk mendapatkan kasih Tuanku. Juga kalimatnya sangat rendah hati sekarang ya. To find favor in your eyes, my Lord, ya Tuanku. Untuk mendapatkan kasih Tuanku. Dan jawaban Esau juga mengkagetkan. Esau menjawab, tetapi kata Esau menjawab, I already have plenty, my brother. Keep what you have for yourself. Dia tidak menghina dan menginjak-injak Yakub, tetapi dia mengatakan, waktu Yakub menyebut dia Tuanku, dia sambil menyembah, Esau menjawab, adikku, my brother. Ya, ini bukan hanya satu fakta, memang Yakub adalah saudaranya, tetapi menegaskan rekonsiliasi sebenarnya. Ya, rekonsiliasi. Ini satu pasti Yakub mendengarnya dengan hati yang lega, sukacita, senang ya, karena Esau sekarang memanggil dia sebagai my brother, saudaraku. Saudara sekalian, dan inilah yang menjadi juga yang memang ingin diusahakan oleh Yakub di sini. Ya, kita tahu inilah yang Yakub ingin, untuk mendapatkan kasih, untuk terjadi rekonsiliasi, menjadi juga salah satu bukti lain daripada perubahan yang sejati yang terjadi di dalam hidup Yakub, bahwa dia menginginkan rekonsiliasi dengan Esau kakaknya ini. Ya. Tapi sebelum masuk ke dalam poin itu lebih lanjut, kita bisa bertanya di sini, sampai di sini, apakah sebenarnya Esau juga telah berubah? Kita bisa bertanya. Apakah Esau juga telah berubah? Tadinya sebelumnya dia ingin membunuh Yakub, marah sekali ketika Yakub akhirnya pergi meninggalkan dia. Tetapi sekarang dia menyambut, berpelukan, berciuman, saling bertangis-tangisan, dan bahkan memanggil Yakub sebagai my brother, dan dia tidak mau terima semua yang Yakub sudah berikan kepada dia. Sudah sekalian, secara kasat mata memang ada perubahan. Nah, kita masuk ke sini untuk mengerti apa yang terjadi di dalam hidup Yakub juga sebenarnya. Ya. Secara kasat mata memang terjadi perubahan daripada Esau. Dari tadinya dia ingin membunuh, sekarang menerima Yakub dengan hangat, ya, dan segala perubahan yang lain. Tetapi kalau kita memperhatikan lebih detail apa yang dikatakan oleh Esau, dan tentu kita percayain semua akurat tentang apa yang merefleksikan apa yang ada dalam hati Esau. Apa yang dikatakan dari Esau sebenarnya tidak ada perubahan yang mendasar. Ya, khususnya kalau kita melihat, mengkontraskan, salah satu kita melihat ayat yang ke-11 ketika Yakub berkata demikian, terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Ini adalah perkataan Yakub kepada Esau. Ya, semua keberhasilan dia, Yakub sekarang sadar, bukan karena kehebatanku, bukan karena strategiku, bukan karena kelicikanku, tetapi karena Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Because
this is only God's favor. Ya, God has been gracious to me, and I have all I need. Tetapi kalau ayat yang ke-9, jawaban Esau kepada Yakub, dia mengatakan, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Jadi Esau di sini, dan juga bukan hanya itu, ya, bukan hanya itu, dan seperti satu perbedaan kecil, tetapi sebenarnya sangat penting. Perkataan Esau ini mau mengatakan sebenarnya bahwa kehilangan berkat Tuhan, dia tidak diberkati sebagai anak sulung oleh ayahnya. Kehilangan berkat Tuhan itu tidak terlalu masalah bagiku ternyata. Saya juga oke hidup saya juga makmur. Saya juga begitu banyak budak, banyak ternak, banyak segala-galanya juga aku miliki. Maka berkat Tuhan sebenarnya tidak terlalu masalah, tidak terlalu penting di dalam hidupku. Ini pandangan ini bukan hanya dari ayat itu, tetapi adalah dikuatkan sebenarnya kalau kita memperhatikan seluruh percakapan yang terjadi di sini antara Yakub dengan Esau. Maka 3 kali sebenarnya Yakub menyebut nama Tuhan. Tadi ayat 11 sudah kita baca, ayat 5b sebelumnya juga dia mengatakan, jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Ini adalah anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu. Ayat 10b, Yakub juga mengatakan situ. Yakub mengatakan, jangan kiranya demikian, jika aku tidak mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Jadi 3 kali Yakub menyebut nama Allah, hormatnya, dia tahu seluruhnya adalah dari Tuhan, dan segala hormat dia kepada Tuhan, melihat Esau seperti melihat wajah Allah, karena dia telah bertemu dengan wajah Allah, melihat wajah Allah, dan tetap hidup. Dia tahu ini adalah masalah hidup dan mati, dan Tuhan sudah menyelamatkan dia, menyatakan anugerahnya kepada dia. Tapi kalau kita melihat percakapan apa yang dikatakan Esau kepada Yakub, maka kalau Yakub menyebut 3 kali nama Allah, maka Esau sekalipun tidak menyebut nama Allah dari semua keberhasilan itu. Ya. Tentu ini bukan berarti orang-orang yang menyebut nama Allah selalu yang benar, selalu yang baik, selalu yang rohani begitu ya. Kita tahu ada orang-orang yang latah gitu ya. Latah menyebut apa-apa Allah demi Allah, ya haleluya, puji Tuhan. Semua kata-kata setiap 2 kalimat ada puji Tuhan haleluyanya begitu ya, puji Tuhan haleluya. Tidak selalu orang yang ngomong begitu adalah orang yang rohani. Ya, tetapi di sini tetapi di dalam kasus Yakub dan Esau kita bisa melihat itu menjadi indikasi. Ini menunjukkan apa yang ada di dalam hati daripada mereka. Yakub menyadari semua keberhasilan dia, semua apa yang dia capai sekarang, semua milik yang dia terima sekarang ini adalah karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, karena kebaikan Tuhan di dalam hidup dia. Tetapi Esau dalam pikirannya bahwa Allah sepertinya tidak pernah ada di dalam hidup Esau. Ya. Sementara Yakub, Allah itu menjadi pusat daripada hidup Yakub. Dia ada karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, semua yang dia miliki adalah dari Tuhan. Tapi bagi Esau, aku tanpa Tuhan, tanpa berkat Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, I'm okay. Saya oke saja. Saya sudah berhasil, saya memiliki banyak yang cukup, tidak kalah dengan Yakub, bahkan mungkin lebih banyak daripada apa yang Yakub miliki. Ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat krusial sebenarnya. Yakub menyadari bahwa semua keberhasilannya semata-mata karena anugerah Tuhan, seperti ayat pasal 32 ya, pasal sebelumnya ayat yang ke-10 di dalam doa Yakub berkata, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang Engkau Tuhan tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkat ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Saya teringat pendeta Michael Densmore pernah mengatakan, dia tuh seperti Yakub, datang dari Amerika ke Indonesia hanya bawa tongkat, dia nggak bawa apa-apa, dia bawa tongkat. Tapi sekarang ada istri, ada 2 anak, ada macam-macam, ada rumah segala macam seperti Yakub. Itu adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. Tetapi Esau tidak pernah mengerti kebenaran ini. Esau merasa bahwa hidupnya, keberhasilan dia, ya karena usaha perjuanganku dan tanpa Tuhan, berkat penyertaan Tuhan,
it's okay, tidak masalah. Karena aku tetap berhasil dengan kakiku, tanganku sendiri. Saudara sekalian, ini pandangan yang berbeda yang akan berdampak besar sesungguhnya di dalam hidup Yakub dan Esau kemudian, dan tentu juga di dalam hidup kita. Kalau kita seperti Yakub menyadari, percaya sungguh-sungguh bahwa keberhasilan dan segala apa yang kita miliki hari ini, semua yang kita miliki, istri, suami, anak-anak, ya, harta, rumah, pekerjaan, kesehatan, gereja, saudara-saudara seiman, dan semua hal yang baik yang kita miliki itu. Kalau kita percaya bahwa itu semua adalah karena belas kasihan dan anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan semata-mata, maka konsekuensinya adalah, maka kalau kita sungguh-sungguh percaya itu, maka kita juga akan sadar bahwa kalau setiap waktu Tuhan mengambil itu dari hidup kita, maka kita siap. Maka Dia adalah Tuhan yang berhak mengambil itu dari hidup kita. Ya, sangat logis bukan? Kalau ini adalah dari Tuhan, seperti yang Ayub katakan, semua dari Tuhan. Setelah dia diambil semuanya, dihancurkan semuanya, anak-anaknya, rumahnya, hartanya, domba-dombanya, kambingnya, semua dihancurkan, termasuk dirinya sendiri, susah setengah mati, kesehatannya juga diambil. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang berhak mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wah, itu sulit sekali, betul, bukan? Betulkah kita bisa mengatakan itu? Betulkah kita? Tentu mungkin tidak ada di antara kita yang mengalami seperti Ayub, seperti demikian habis-habisan. Tapi tetap prinsipnya dan pertanyaannya tetap sama bagi kita. Kita itu mengikut Tuhan dan mentaati Dia, datang ke gereja, ke persekutuan doa, membaca Alkitab dan sebagainya, semua melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mentaati hidup baik-baik, tidak menipu, tidak melakukan apa yang benar, bahkan ikut pelayanan, kasih orang, semua yang kita kerjakan, yang kita pikir baik itu. Apakah kita mengikut Dia, mentaati Dia itu semua karena berkat-Nya, karena Tuhan menolong kita, atau karena memang Dia adalah Tuhan yang layak dipuji, layak dimuliakan. Dia memang Tuhan yang kita harus taati apapun yang terjadi. Dan ini tentu godaan setan, inilah yang tuduhan setan kepada Ayub. Tuhan, kalau waktu Tuhan berkata, lihatlah, kau sudah perhatikan hambaku Ayub yang saleh benar itu, setia kepadaku, selalu melakukan apa yang benar, berkenan kepadaku. Maka setan mengatakan, tentu saja Ayub setia. Tentu saja Ayub melakukan kehendakmu. Tentu saja hidup dia saleh sesuai dengan kehendakmu. Karena apa? Karena engkau melindungi dia. Engkau menjaga dia. Engkau memelihara dia. Engkau memberi pekerjaannya, ternaknya berlipat-lipat, anak-anaknya banyak. Rumahnya makmur, tidak ada kesulitan dan sebagainya. Engkau menjaga, melindungi dia. Tentu saja dia taat kepadamu. Karena engkau memberi kepada dia begitu banyak dan melindungi seluruh hidupnya. Coba ambil apa yang dia miliki. Coba, jangan lindungi dia. Pasti dia akan menghujat engkau. Pasti dia akan menghujat engkau. Dan tentu herannya adalah Tuhan kayak setuju gitu dengan argumentasi setan. In one extent ya, in one sense. Tuhan setuju. Oke, kalau itu benar, kalau tuduhanmu itu benar, kita uji sekarang. Kita uji. Betulkah Ayub mengikut aku, taat kepadaku karena semua berkat perlindungan yang aku berikan kepada Ayub. Kerjakan, ambillah semuanya, hancurkan semuanya. Satu hari habis semuanya, termasuk kesehatannya. Tuduhan yang sama ya tentang kesehatannya. Kau melindungi dia, memberikan kesehatan, melindungi dirinya. Tapi ya Ayub berhasil. Ayub lolos ujian di situ. Dengan mengatakan bahwa semua
yang aku miliki dari Tuhan. Ini betul-betul anugerah Tuhan. Kalau ini adalah dari Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan, berarti dia berhak juga mengambilnya. Sesuai dengan hikmatnya, bijaksananya. Dan percaya bahwa dia selalu memiliki kehendak yang terbaik di dalam hatinya. Meskipun hari ini aku tidak bisa lihat, meskipun hari ini aku tidak bisa mengerti apa yang dia kerjakan, tetapi aku percaya, inilah hidup dengan iman. Percaya bahwa He has our best interest in His heart. Percaya itu, dan Tuhan ingin kita percaya itu. Dan setan ingin kita tidak percaya itu. Itulah pertempuran di dalam hati kita yang paling dalam. Jiwa kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan memiliki rencana kehendak yang terbaik bagi kita. Meskipun gak bisa kita lihat sekarang ini. Untuk waktu tertentu tidak bisa kita lihat. Mungkin sampai mati kita tidak bisa lihat. Sampai mati kadang-kadang kita tidak bisa mengerti. Tapi berimankah engkau terus kepada Tuhan? Percaya terus kepada Tuhan? Meskipun kita tidak mengerti sepenuhnya, tetapi Tuhan ingin kita percaya penuh seperti janjinya, seperti firman-Nya. Dan banyak di antara kita sudah mengalami itu, melihat betul meskipun kita tidak mengerti sekarang, tapi di dalam tahun ke depan, di dalam beberapa bulan ke depan, kita boleh mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kita boleh mengerti memang Tuhan sedang memaksudkan yang baik bagi kita. Tapi ada waktu-waktu sampai akhir, mungkin sampai mati kita tidak mengerti. Tapi Tuhan tetap ingin kita belajar percaya, beriman bahwa Dia memiliki rencana yang terbaik. Dia memiliki kehendaknya. Hati Tuhan hanya kebaikan. Dia telah berjanji hanya melakukan kebaikan. Dengan segenap hatinya Dia berjanji kepada umatnya hanya kebaikan yang Dia akan lakukan bagi umatnya. Saudara sekalian, sikap seperti inilah, iman seperti inilah yang juga Yakub yang mengerti akan anugerah Tuhan yang dia sadar semuanya dari Tuhan. Yang membuat Yakub rela memberi banyak sekali itu hadiah yang sangat banyak, yang tadi kita baca begitu banyak sebenarnya hadiah yang atau upeti yang dia berikan kepada Esau, ya. Karena bagi Yakub ini terjadi, sekali lagi ini menunjukkan perubahan yang mendasar bahwa rekonsiliasi dengan Esau sekarang ini menjadi lebih penting dari seluruh hartanya. Lebih penting. Karena ini karena implikasi dia memiliki relasi yang baik, yang benar dengan Esau, dengan orang lain, dengan saudaranya. Ini adalah implikasi yang mendasar daripada relasi dia dengan Tuhan yang sudah diperbaiki. Tadinya rusak, tadinya dia terus melakukan kehendaknya. Sekarang dia bergumul dengan Tuhan. Sekarang dia diberkati oleh Tuhan. Sekarang Tuhan menyertai dan memimpin dia. Sekarang perubahan yang nyata, salah satu perubahan yang harus terjadi di dalam diri anak-anak Tuhan. Kita melihat dari dalam diri Yakub di sini. Dia berjuang untuk rekonsiliasi dengan saudaranya, dengan Esau. Ini menjadi lebih penting daripada seluruh harta yang dia miliki. Prinsip ini kita juga bisa lihat di dalam perkataan Yakub di dalam ayat yang ke-10 ketika dia mengatakan, melihat engkau itu seperti melihat wajah Allah, ya. Karena memang melihat mukamu, Esau, Tuan atau tuanku, adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. For to see your face is like seeing the face of God. Ini sesuatu yang melihat wajah Allah, sesuatu yang sangat satu bahagia besar kalau kita bisa melihat wajah Allah, ya. Tapi sekaligus kita tahu satu bahaya besar. Yakub bisa mati. Inilah kengerian dia. Yakub harus melakukan itu. Ini satu kerinduan yang besar. Dia ingin bertemu dengan Esau, ingin terjadi rekonsiliasi dengan Esau. Meskipun dengan taruhan nyawa dia bertemu dengan Esau. Tapi dia harus melakukan itu sesuai dengan
perubahan yang terjadi di dalam hidupnya. Saudara, ini tentu juga menjadi implikasi bagi kita ya, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan ditebus dan diperbarui oleh Tuhan. Salah satu implikasi yang besar, yang fundamental adalah kita harus berusaha sebisanya. Kalau itu adalah tergantung kepada kita, berusaha. Paulus mengatakan kalau itu tergantung kepada kamu, semampunya, berusaha sebisanya, kau melakukan rekonsiliasi kepada orang-orang yang telah menyakiti engkau, musuh-musuhmu, orang-orang yang telah mengkhianati engkau, orang-orang yang engkau marah, benci, dan sebagainya. Tetapi karena Tuhan telah mati bagi kita, memperdamaikan kita dengan Allah. Padahal kita adalah musuh daripada Allah, Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih menjadi musuhnya. Maka kita pun perlu mengasihi akan saudara-saudara kita. Mulai dari orang-orang yang membenci, bermusuhan. Tidak bisa tidak kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini salah satu implikasi yang nyata, karena itu adalah menyangkut dua hukum yang terutama, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Ya, rekonsiliasi, berjuang dengan semampumu. Tentu rekonsiliasi harus terjadi dua pihak. Kalau aku maju dia tidak mau maju, ya nggak bisa gitu ya. Aku mendekat terus mendekat, dia tidak mau mendekat, tidak mau menyambut, ya tidak bisa. Tetapi sejauh dari pihakmu, dari pihak kita berusaha semampunya supaya terjadi rekonsiliasi itu, karena Tuhan telah merekonsiliasi, memperdamaikan kita dengan Bapa. So far so good, saudara sekalian. Ya, Yakub melakukan semua dengan benar, dan ini adalah aspek yang pertama dari justified, orang yang sudah dibenarkan, orang sudah menerima anugerah Tuhan. Tapi sekarang kita melihat aspek yang kedua, bahwa dia tetap adalah seorang Yakub biar bagaimanapun. Tetap meskipun dia sudah diganti namanya menjadi Israel, dia tetap ada Yakubnya, masih ada Yakubnya di dalam hidup Yakub ini. Kita melihat itu di dalam ayat-ayat selanjutnya, ya, ketika kemudian perjalanan, kemudian kita melihat Yakub melakukan perjalanannya. Sebelumnya Esau mengajak dia ke Seir, ya, ayo ikut bersama-sama. Sekarang telah berdamai, ikutlah bersama-sama aku ke Seir, dan dia mengatakan pergi dululah, janganlah, dengan segala alasan yang dia berikan di sini, ya, aku akan menyusul kemudian. Karena aku banyak anak-anak, domba, kambing. Kalau terlalu cepat akan banyak yang mati di antara kambing dombaku. Aku akan menyusul. Tapi ternyata kemudian dia tidak menyusul Esau ke Seir. Ayat yang ke-17. Ya. Jadi pulanglah Esau, 16, jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Selanjutnya ayat 18 lebih lagi. Dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor bapak Sikem. Ini tempatnya namanya Sikem, ada orang juga namanya Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesta. Ia mendirikan mesbah di situ dan dinamai itu Allah Israel ialah Allah. Saudara sekalian, ini kayak apa ya, kalau saya baca juga pertama maksudnya apa ya ini, kayak itinerary perjalanan Yakub dari sini ke situ, dari sini ke sana, ke sana, ke sana. Tapi sebenarnya kalau kita mempelajari akan geografi, nah di sini pentingnya geografi, ya, geografi apa yang ada di mana itu. Mereka ketemunya kira-kira di Penil, kan sebelumnya Yakub bergumul di Penil dan tidak jauh ketemu di Penil, di pinggir sungai Yabok di situ. Ya, lalu mereka berjalan. Esau pulang ke Seir. Seir itu adalah di luar daripada tanah perjanjian sebenarnya. Dan Yakub tepat tidak mengikuti Esau keluar dari tanah perjanjian karena dia ingin kembali ke tanah perjanjian. Balik ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah panggil dia untuk masuk kembali ke tanah perjanjian. Dan dia tetapi dia berhenti di Sukot pertama-tama. Ya, dia tidak ikut ke Seir, tetapi dia ke Sukot. Sukot itu masih
masih sedikit di luar tanah perjanjian, ya, tidak jauh dari Peniel. Dan tetapi setelah itu, setelah beberapa waktu di Sukot, kita expect dari Sukot itu dia turun ke selatan, yaitu ke Betel. Dari Sukot dia seharusnya turun ke selatan ke Betel, tidak terlalu jauh ke Betel. Tetapi instead dia bukan ke selatan, dia ke barat, dia ke lebih jauh lagi. Dia ke barat, dia ke tempat yang namanya Sikem, yaitu ada di barat daripada Sukot. Nah, saudara sekalian, ini bukan sekali lagi itinerary perjalanan, ya, tetapi sebenarnya ini menunjukkan akan ketidaktaatan Yakub. Ketidaktaatan Yakub. Ini dua hal ini menunjukkan peristiwa ini menunjukkan dua hal, ya, bahwa sebenarnya yang pertama secara positif kita bisa melihat bahwa Tuhan telah menggenapi janjinya di Betel. Seperti Tuhan telah menyertai dan memberkati Yakub untuk kembali ke tanah perjanjian. Sukot itu sudah masuk ke tanah perjanjian, sudah benar. Dia tidak mengikuti ke Seir di luar tanah perjanjian, dia masuk ke Sukot. Dan kemudian tetapi setelah sampai di Sukot dia tidak seharusnya turun ke Betel, dia tetapi menyeberang sungai Yordan dan dia menuju ke barat, dia menuju ke Sikem, dan ini menjadi sesuatu ketidaktaatan kepada Tuhan. Meskipun poin pertama Tuhan telah menyertai, memberkati Yakub kembali ke tanah perjanjian, dan bukan hanya memberi makanan dan minuman seperti janji Yakub di Betel waktu dia bergumul dalam Kejadian 28. Kalau engkau menyertai, memimpin aku, memberi aku makanan dan minuman, maka kau akan menjadi Allahku. Aku akan taat, aku akan terus menyertai engkau, memimpin hidup di dalam kehendak-Mu, dan aku akan kembali lagi ke Betel untuk menyembah engkau. Itulah janji Yakub di dalam pasal yang ke-28. Dan Tuhan sudah menyatakan kesetiaannya, janjinya. Dia betul-betul memberkati Yakub, bukan hanya dengan memberi makanan dan minuman, tapi telah menjadi dua pasukan yang besar. Tuhan yang panggil dari Padan Aram, kembali ke tanah perjanjian. Dan Yakub berjalan seperti mau kembali dan bertemu, tetapi di tengah jalan dia seperti, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tidak tahu kenapa Yakub berubah pikiran. Ya, sepertinya dia dari awal dia sudah mau kembali ke tanah perjanjian. Dia mau menuju ke Betel dan ketemu dengan keluarganya dan sebagainya, masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi dia seperti berhenti di tengah jalan dan berbelok di tengah jalan. Dia tidak ke Betel ke selatan, tetapi dia ke Sikem di barat daripada Sukot itu. Ini menjadi satu hal yang kita renungkan terakhir. Kita melihat banyak kemudian separuh taat, perjalanan Yakub yang tidak sepenuhnya mengikut Tuhan, ya, mengikut Tuhan, ikut awalnya setia, tapi kemudian seperti berhenti di tengah jalan, seperti berbelok di tengah jalan. Ini tentu menjadi pelajaran dan juga peringatan bagi kita sekalian. Peringatannya adalah kita nanti next time kalau kita membahas kejadian lagi setelah Paskah, maka kita melihat kegagalan Yakub untuk taat sepenuhnya itu kepada Tuhan akan mengakibatkan tragedi yang besar yang terjadi di Sikem. Pasal 34 itu Yakub kemudian menetap di Sikem, mendirikan rumahnya, dan terjadi tragedi yang besar di Sikem itu. Ya, anak perempuan Yakub diperkosa, dan kemudian terjadi anak-anak yang marah sekali dan membunuh semua orang-orang yang ada di Sikem itu. Kekacauan terjadi karena Yakub berhenti di Sikem ke barat dan tidak turun mengikut akan rencana Tuhan. Tapi sekali lagi kehidupan Yakub juga menjadi pelajaran bagi kita karena menggambarkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sekali lagi dari mulai pertama, ya, simul justus et peccator. Kita sebagai anak-anak Tuhan mengikut Tuhan. Kadang-kadang kita juga tidak sepenuh hati seperti Yakub. Ya, ada hal-hal yang kita sudah
taat, ada hal-hal yang kita sudah percaya ada terjadi. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan pasti, seperti tadi poin pertama, pasti harus terjadi perubahan, ada true repentance, perubahan yang mendasar di dalam hidup kita. Kalau dari pertama kita mengaku, kita percaya, bertobat, beriman kepada Tuhan, tapi tidak ada perubahan sama seperti dulu, yaitu tanda tanya besar dari pertama. Ya, tanda tanya besar, apakah betul kita adalah anak-anak Tuhan, apakah betul kita adalah menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Tapi banyak di antara kita yang saya percaya sudah sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Ya, fakta engkau datang ke sini, mungkin kebanyakan kalau tidak semua adalah kita sungguh beriman, kita sungguh percaya kepada Tuhan. Kita ada perubahan-perubahan terjadi di dalam hidup kita. Ya, ada Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang kita seperti Yakub, kita mengikut Tuhan, mau taat. Terus rasanya banyak macam alasannya, mungkin terlalu berat, rasanya resikonya terlalu besar, rasanya harga yang dibayar terlalu mahal, rasanya terus godaan-godaan hidup di dalam dunia ini, hidup yang nyaman, kota yang nyaman, yang kita bisa melakukan apa saja di dalam dunia, di dalam kota ini, ya, tanpa ada orang yang tahu dan sebagainya. Kita mulai pelan-pelan mundur. Dan godaan kenikmatan dunia ini menipu kita. Membawa kita hidup di dalam kehendak dunia, arus dunia yang rasanya nikmat dan begitu gampang. Memang mengikut dunia begitu gampang. Hidup di dalam kehendak Tuhan, ini jalan yang sempit, susah, banyak tantangannya, banyak harga yang harus dibayar. Tapi mengikuti dunia seperti orang yang normal-normal saja lah, biasa-biasa saja dalam dunia ini. Itu jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Dan Yakub hidupannya menjadi peringatan bagi kita. Harap saudara sekalian kita boleh belajar seperti juga gambaran dari seorang penulis teolog David Powlison. Dia juga seorang psikolog, dia konselor, dia mengatakan, dia menggambarkan pertumbuhan hidup anak-anak Tuhan itu ya seperti seorang yang sedang main yoyo, tapi orang itu sambil main yoyo, sudah tahu yoyo gitu ya, main yoyo, turun naik dia naik turun, tapi orang itu sedang naik gunung atau naik bukit. Orang yang sedang main yoyo tapi sedang naik gunung. Terus sekalian. Hidup Kristen itu digambarkan seperti itu, ya. Jadi saudara bisa bayangkan ya, kita ada naik turunnya, ada jatuhnya, ada kita ikut dunia, ada kita waktu-waktu kita mengikut Tuhan, sungguh-sungguh beriman pada Tuhan. Tapi harap kita tetap ada progressive sanctification dalam Reform Theology mengatakan. Tetap orangnya itu naik gunung. Tetap ada turunnya, dan naik lagi. Tetapi overall, dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tetap kita naik. Turunnya jadi tidak terlalu, dan juga waktu jatuh tidak terlalu jatuh. Karena kita sudah sadar, kita berkali-kali jatuh. Berkali-kali jatuh dan kita tahu susahnya. Susahnya di hadapan Tuhan, hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya yang paling bahaya adalah kita jatuh, tidak berkenan kepada Tuhan dan berhasil hidupnya. Semuanya rasanya lancar. Semuanya rasanya baik. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, kalau Tuhan masih mengasihi kita, kalau kita betul-betul anak Tuhan yang sejati, maka meskipun mungkin pekerjaan, keluarga, semuanya baik-baik, ada hal-hal yang baik, tetapi hati, jiwa kita ada roh Tuhan yang menegur kita. Ada kesusahan di dalam hati. Yang paling dalam. Kalau kita anak-anak Tuhan, saudara dan saya juga masih di dalam proses yang disebut sebagai progressive sanctification ini. Kita tahu kita mengalami itu. Ya, ada kesusahan, ada pergumulan yang dalam hati dan jiwa kita. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya. Dan harap kita boleh ada jatuhnya, ada turunnya, waktu seperti orang main yoyo, tetapi kita akan turunnya tidak terlalu turun. Karena kita tahu cepat-cepat bertobat, cepat-cepat kembali, cepat-cepat sadar akan dosa kita. Kembali kepada Tuhan. Sehingga kita makin lama, mungkin kita jatuh di tempat yang lain. Tapi kita mulai sadar, kita sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, anak-anak Tuhan.
Harap kita sadar dan tidak terus ada di dalam dosa, tidak berkubang di dalam dosa. 1 Yohanes mengatakan orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, dia tidak akan hidup di dalam dosa terus-menerus. He cannot keep on sinning. Terus-menerus ada dalam dosa. Bukan berarti dia tidak bisa berdosa. Anak-anak Tuhan, fakta menyatakan kebenaran, memang menyatakan kebenaran khotbah firman Tuhan yang diberikan kepada kita, terus memberi peringatan kepada kita. Peringatan untuk kita menanggalkan manusia lama, untuk kita hidup bertumbuh dalam mengasihi Tuhan. Artinya kita kadang-kadang tidak mengasihi Tuhan. Artinya kita hidup mengikuti kedagingan, ada waktu-waktunya kita berhenti di tengah jalan. Tapi Tuhan ingatkan melalui hidup Yakub di sini menjadi peringatan bagi kita. Biarlah kita tidak terus hidup di dalam dosa. Meskipun sadar kita bisa jatuh lagi. Ya, tapi boleh cepat-cepat kembali. Dan lebih cepat. Dan nanti mungkin bisa jatuh lagi. Mungkin lagi bisa jatuh. Tapi kita lebih cepat kembali. Dan tidak terus-menerus di situ. Dan menjadi kerusakan, kehancuran yang kita alami kemudian. Dan semuanya ini akan tentu ultimately Tuhan akan yang bekerja, Tuhan yang akan memimpin kita. Dia yang telah memulai pekerjaan baik di dalam hidup kita, dia pasti akan membawanya kepada kesempurnaan. Sampai Kristus datang kedua kali. He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Sampai mati memang kita akan ada, masih ada Yakubnya di situ. Yakub sampai mati dia masih ada Yakubnya. Tetapi Israelnya terus ada. Harap kita boleh makin lama bertumbuh, makin lebih banyak Israelnya di dalam hidup kita. Israelnya artinya lebih bersandar kepada Tuhan, lebih taat kepada Tuhan. Bergumul dengan Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan. Melayani Tuhan dengan kekuatan dari Tuhan. Tapi akan ada waktunya memang kita jatuh di dalam dosa. Tapi bagi anak-anak Tuhan, sekali lagi biarlah kebenaran ini memberi kepada kita satu kesadaran ya. Bukan kita menjadi kompromi dengan dosa, tetapi menyadari bahwa memang pekerjaan Tuhan belum selesai di dalam hidup kita dan di dalam hidup saudara kita. Kadang-kadang kita lebih keras kepada saudara kita. Kok begitu? Kok jahat banget? Berdosa kok begitu? Kamu rusak banget. Lupa lihat diri kita sendiri. Lupa diri kita sendiri. Kita juga banyak dosa, yang banyak kesalahan, kita jatuh dalam dosa. Kita sehingga kebenaran ini perkenalan tentang progressive sanctification terjadi kepada kita, kepada saudara-saudara kita. Artinya kita juga boleh lebih mengerti, ya, lebih mengerti, lebih empati, lebih penuh dengan anugerah, menyadari bahwa kita pun orang berdosa, dia pun sedang bergumul dalam dosa. Tapi bukan berarti kompromi, bukan berarti boleh terus-menerus biarkan dia di dalam dosa. Tidak ya, kita tahu, ya memang pekerjaan Tuhan belum selesai di dalam hidup kita sampai kita mati. Tetapi pekerjaan Tuhan sudah dimulai. Kalau ada Roh Kudus dalam hatimu, ada Tuhan yang hidup dalam hidupmu, maka harus kembali dengan pertolongan firman Tuhan yang kita terima. Kita baca, renungkan setiap hari. Dengan pertolongan saudara-saudara seiman. Kita boleh terus-menerus mulai meninggalkan dosa. Terus dimurnikan hidup kita. Meskipun kadang-kadang jatuh dalam dosa. Kita boleh tidak putus asa, tidak menjadi ya sudahlah, tanggunglah. Sudah berdosa, rusak sekalian. Nah itulah perkataan setan. Perkataan setan yang membuat engkau meninggalkan Tuhan sepenuhnya. Tidak, kalau engkau adalah milik Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan, biarlah anugerah Tuhan itu jangan menjadi sia-sia di dalam hidupmu. Kau kembali kepada Tuhan. Memang belum selesai. Memang kau masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi dosa bukan hanya tidak menyenangkan Tuhan. Bukan saja melawan kehendak Tuhan. Tapi dosa adalah juga menghancurkan hidupmu. Nah kita harus mengerti ini. Poin yang sering saya juga katakan, seperti pemuda kemarin juga saya singgung lagi.
Dosa bukan hanya melawan Tuhan, kehendak Tuhan, tetapi sedang menghancurkan hidupmu. Kita mau pergi, berhenti melakukan dosa itu. Kita kembali kepada Tuhan. Tapi sekaligus waktu kita masih jatuh dalam dosa, tidak membuat kita putus asa, ya, dan membuat kita juga menghakimi orang, saudara-saudara kita yang jatuh di dalam dosa. Kita mengerti, kita mau mendoakan dia, tapi juga mendorong dia. Ayo kita maju bersama-sama mengikut Tuhan berdasarkan kekuatan yang Tuhan berikan. Kita pun ada, kita pun berhasil, kita pun boleh maju naik terus ke puncak gunung itu. Karena Tuhan yang memimpin. Karena Tuhan yang memberi kekuatan. Karena Tuhan yang menyatakan akan anugerahnya. Biarlah kita juga boleh sekali lagi diingatkan akan hal ini. Dan kita boleh terus bertumbuh di dalam mengikut Tuhan. Dan juga mari kita juga ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin sudah undur imannya, yang sudah hidup di dalam dosa, kembali kepada Tuhan. Jumat Agung menjadi kesempatan kita boleh mengasihi mereka. Jumat Agung kesempatan kita berdoa bagi mereka. Dan juga bagi diri kita masing-masing. Ya, supaya kita betul-betul mengerti Tuhan kehendaknya itu yang terbaik bagi kita. Rencana yang terbaik. Kamu meninggalkan dosa. Minta pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Dan bahkan untuk dosa-dosa yang akan datang, yang akan kita lakukan. Kita tahu Tuhan sudah mati untuk menebus dosa itu. Bukan hanya dosa yang lalu, bukan hanya dosa sekarang, tapi juga dosa yang akan datang. Yang kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti Yakub yang sudah diubah namanya menjadi Yakub, dan menjadi Israel. Tetap ada Yakubnya, tetap ada kesalahan kita. Tapi kita dengan iman percaya semua aku ada sebagaimana aku ada adalah karena anugerah Tuhan. Biarlah mendorong kita makin hidup di dalam kehendak dan rencananya. Mari kita berdoa bersama-sama. Dengan berdiri bersama-sama kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kami sekali lagi bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar, menguatkan, membukakan kepada kami realita hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami. Jadi anak-anak-Mu yang boleh mengalami progressive sanctification. Tuhan jangan biarkan kami terus berkubang di dalam dosa. Tapi kami boleh maju, yang boleh melangkah. Karena Engkau yang telah memulai pekerjaan yang baik itu. Biarlah Engkau terus bekerja di dalam hati dan jiwa kami. Dan tidak meninggalkan kami. Membentuk kami. Semakin hari, semakin sesuai dengan gambaran anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Tuhan belas kasihan dan pimpin kami terus hidup di dalam kehendak-Mu. Dan beri kepada kami hati yang penuh juga belas kasihan dan anugerah, hati yang penuh kasih kepada saudara-saudara kami yang bergumul juga di dalam dosa, sehingga mereka boleh kembali. Dan Kau pakai kami, mulut kami, hidup kami juga boleh membawa mereka kembali kepada tangan Tuhan, kembali ke dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan berdoa dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.